Tidak peduli apa. Selama ada kesempatan untuk memasuki pengadilan ilahi pertama, kita harus turun ke tanah. Semua orang mengangguk satu sama lain. Selama 3 hari ke depan, Qin Yichan telah melihat Excalibur, mencoba keluar dari beberapa rahasia, dan bahkan dia merasakannya dengan cermat. Menurut Gong Suyu, pengadilan ilahi pertama akan membimbing mereka, tetapi saya tidak tahu apakah itu terlalu jauh atau bagaimana. Selain dari kegelapan dan kemandulan yang tak ada habisnya, Qin Yichan tidak melihat belenggu. Malam ketika langit penuh dengan bintang-bintang dan bulan bersinar, hari berikutnya adalah hari pesta Daojun. Adik laki-laki. Mencicit. Pintu didorong terbuka dan saya melihat Tu Jiner memegang banyak makanan lezat Sengwo. Tidak hanya dia, tetapi juga untuk kekhawatiran Qin Yichan, Tu Tianshu dan Tu Lin juga datang. Saudara Qin. Setelah menyapa kedua bersaudara itu, Tu Tianshu mengeluarkan gelang luar angkasa. Ini Paman Litu, izinkan saya memberi Anda. Qin Yichan melihatnya dan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Surga dan harta bumi di sini cukup untuk membuat senjata kaisar. Paman, kata mereka. Apa yang kamu hasilkan sendiri adalah milikmu, dan bagian mereka tidak bisa menjadi milikmu. Qin Yichan berterima kasih. Terima kasih, Tuan Paman. Ada satu hal lagi. Ketika Tu Tianshu berbicara, wajahnya lurus, yang membuat Qin Yichan sedikit penasaran. Itu saja, besok akan menjadi pesta untuk Daojun. Pada saat itu, ribuan Daojun akan duduk bersama di satu aula untuk membahas Taoisme, dan sebagai murid guru, kita dapat mengikuti dan mendengar Tao. Ikuti Tuan Li dan dengarkan. Ya. Tu Lin sedikit bersemangat. Itu adalah argumen antara ribuan Daojun. Dao Wei adalah ribuan. Jika Anda bisa belajar sedikit, itu tidak akan ada habisnya. Qin Yichan juga merindukan ribuan Daojun untuk berdiskusi bersama, yang dapat digambarkan sebagai pesta di antara yang terkuat dari 3.000 Daoting. Seperti kata Tu Lin, ribuan Daojun, yaitu, menguasai ribuan Dao Wei, dan bahkan jika Dao yang sama, pendapatnya berbeda. Jika mungkin untuk mendengar Tao, apa peluangnya? Oke. Besok kita harus siap. Setelah Qin Yichan setuju, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya lagi, oleh saudara Tianshu. Tuan, apa lagi yang mereka lakukan setelah mereka membicarakannya? Apa masalahnya? Benar. Tu Tianshu memikirkannya sebentar. Selebihnya adalah diskusi antara beberapa Daojun. Tentu saja, ada juga diskusi antara para murid Daojun. Selain itu, hal-hal lain. Wajah Tu Tianshu sedikit berubah. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Singkatnya, Anda bisa memusatkan pikiran untuk mendengarkan Daoyun. Baik. Wajah Qin Yichan tetap sama, tetapi dia bingung di dalam hatinya. Apakah tidak ada cara untuk memasuki pengadilan ilahi pertama? Apakah mereka harus menyelinap masuk ketika menunggu pesta raja? Ini agak tidak realistis. Anda harus tahu bahwa pulau dewa bernama Zenlongtai ini adalah tempat pesta Daojun diadakan. Bahkan jika Anda pergi, pasti akan ada orang kuat yang duduk di kota. Selangkah demi selangkah. Keesokan harinya, Liang tidak mengesampingkan Zenlongtai, tetapi sejajar dengan itu. Seperti tempat berkumpulnya para raja, langit, bumi, dan bulan tidak bisa dilintasi. Qin Yichan, dengan semua harapan, bergabung dengan Litu. Saya melihat bahwa semua raja iblis di Tusan tampaknya menghargai hari ini, satu persatu. Kekuatannya luar biasa, dan instrumennya luar biasa. Tempat Tao berada di kuil paling megah di Zenlongtai. Jalan yang ditaburi oleh cahaya ilahi tampaknya langsung menuju ke puncak langit. Kuil itu luas dan tampaknya tak terbatas, dan ada 6.000 futon di mata. Seolah-olah, ini untukmu Daojun. Ketika Qin Yichan tiba, banyak Daojun sudah duduk. Para dewa dan setan jelas dibedakan, dan ada beberapa gaya lama yang menutup mata mereka untuk mengangkat pikiran mereka, tetapi tidak ada yang berani menyinggung. Qin Yichan sedikit kesal, dan betapa mengerikannya ribuan raja ini harus duduk di kota, jika pertempuran pecah. Begitu banyak Daojun, tidak memiliki keberadaan operasi pupil melawan langit. Untungnya, sebagai murid Qin Yichan, dia tidak berhak duduk di futon. Bukan hanya dia, semua murid Tusan, dan bahkan para murid Daojun, hanya bisa duduk di belakang kasur dan mendengarkan. Sekelompok Raja Iblis dari Tusan mengambil tempat duduk mereka, dan Qin Yichan secara alami duduk di antara banyak murid Tusan dan tidak mencolok. Anda tahu, hanya satu Litu yang membawa lebih dari 10 murid Qin Yichan, walaupun ada banyak murid Daojun, mungkin ada ribuan murid Daojun. Murid-murid itu juga memiliki kekuatan dan kekuatan yang berbeda. Yang kuat itu mengagumkan, dan yang lebih lemah. Tu Jiner sudah dianggap sebagai senior. Sebaliknya, Qin Yichan tidak hanya memiliki kualifikasi yang lebih maju, tetapi juga bagian bawah ranah. Qin Yichan melirik beberapa kali dan mencari waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan dewa. Tidak mungkin, yang membuat kita terlalu baik, hanya Tuhan, hanya membawanya untuk menghadiri pesta Daojun. Tu Lin awalnya khawatir bahwa Qin Yichan akan terlalu stres, tetapi ketika dia mendengar ini,
Mulutnya tiba-tiba berkibar, dan dia semua percaya diri. Pesta Daojun. Dewa Raja Iblis ada di depan. Dan tidak ada kerajaan. Tapi tidak ada kekuatan Daojun, duduk di futon di belakang. Dari pandangan sekilas, patung dewa dan bayangan, masing-masing pantai besar tampak seperti Tianqi, dan beberapa bahkan menunjukkan dewa mereka secara langsung. Sungguh aneh mengatakan bahwa beberapa dewa iblis itu ganas, dan tubuh iblis itu harus teliti. Tetapi dalam hal apapun, itu tidak bisa melebihi kasur yang duduk. Tapi di mata Qin Yichen, kasur itu juga berukuran sama, tidak berubah. Begitu menakjubkan. Qin Yichen berbisik pelan. Tetapi pikirkan juga, dalam pesta yang dikumpulkan oleh raja ini, jika tidak ada yang aneh, itu tidak normal. Di antara banyak tokoh Daojun, Qin Yichen tidak sulit untuk menemukan tokoh Raja Ilahi Sengchang dan Raja Iblis Bulan Iblis. Bahkan, ketika magang Master Sunjuk meliriknya, murid itu masih kedinginan. Setan Bulan Iblis mencibir diam-diam, aneka kecil, yang kalah Master memberi tusan wajah, sehingga Anda tidak berlutut untuk memberi biksu ini biksu. Tapi hari ini, wajah Tusan tidak ingin melindungimu. Namun, Qin Yichen tidak tahu tentang itu. Pada saat ini, dia sedikit menyesal, dan dia tidak pernah melihat sosok Gong Suyu lagi. Apa keberadaan Kaisar dari Istana Ilahi Pertama? Qin Yichen berbisik, melihat ke tengah aula, kursi batu giok yang jelas disiapkan untuk Dewa Supernatural Kaisar, dan tingkat kasur ribuan Daojun jelas dalam sekejap. Pada saat ini, setelah melihat kursi giok, semburan pangeran tinggi terdengar. Kaisar didatang. Suara dewa sepertinya bergema dari surga ke bumi, dan Qin Yichen tiba-tiba melihat ribuan raja bangkit. Selamat kepada Kaisar Agung. Ribuan Daojuns bangkit, dan murid-murid Qin Yichen bisa membayangkan bahwa mereka juga berdiri untuk menyambut mereka. Namun, Qin Yichen melihatnya, dan awalnya ingin menangkap sikap Kaisar dan dewa, dari wajah banyak dewa dan setan. Namun, Qin Yichen kecewa. Ribuan wajah Daojun tenang, dan ada sedikit kekaguman.